Oke, sahabat Erza, kita hari ini berada di Desa Sedahan Jaya, Pura apa nih ya? Giri Amartabuana. Seperti itulah. Nanti dan beliau adalah mangku adat ya. Mangku Pura Giri Amartabuana. Mangku desanya. Mangku desanya beliau. Jadi pas kebetulan hari ini ada apa nih Pak? Pak Hari Mangku. ini ada upacara hari raya Purnamo. Purnamo ya. Purnamo itu artinya bulannya terang. Terang. Ada terang, ada tidak. Jadi 15 hari sekali memang ke pura untuk melaksanakan upacara. Berarti setiap bulan purnama bahasanya atau Purnama. Bulan purnama ya? Bulan purnama. Purnama setiap 15 hari atau 15 hari sekali itu ada dua, ada purnama dan ada tilam. Tilam itu artinya bulan gelap, sedangkan purnama ini memang bulan terang. gitu. Jadi memang full gitu. Ritualnya secara ini seperti apa Pak Mangku? Ritualnya ya bagaimana kita melaksanakan bakti kita kepada Tuhan. Yang pertama kita ya seorang mangku di sini harus menghadirkan atau manggil Tuhan itu ke sini bahwa ada umatnya ingin melaksanakan bakti kepada beliau lah Tuhan Sang Maha Kuasa. Nah setelah itu yang sembayang langsung dipimpin oleh pemangkunya, nanti di situ ada diawali dengan panci sembah gitu nanti. Puja Trisandia gitu. Pak Mangku, kalau boleh tahu di sini kan katanya kan apa? Komplek Bali ya? Betul. Komplek Bali, kalau boleh tahu apa sudah berapa lama ini tradisi ini tradisi ini memang dari sini atau memang bawaan dari tradisi Pulau Bali? Sebenarnya kalau misalnya tradisi itu mengacu kepada Desa Kalepatre, dimanapun dia berada itu tergantung desanya, tapi secara rincian itu sama. Sama ya. Jadi kita di sini ini tetap membawa dari Bali, tidak main sendiri gitu. Jadi sama, upacaranya itu sama, kemudian sarana dan prasarana sama, untuk cara pelaksanaannya juga sama. Ini terjadi ketika memang kemarin itu waktu tahun 1963 itu Gunung Agung kan lagi meletus tuh, erosi. Jadi sebenarnya ini transmigrasi ke sini. Awalnya sih daerah-daerah sana, daerah-daerah Singkawang gitu, tapi memang di sana mungkin tidak menguntungkan bagi kami, jadi pindah ke sini. Dari sini. Oh, itu sejarahnya. Sejarahnya tahun 63 Gunung Agung meletus. Gitu. Iya, karena di situ kan sudah tidak bisa menampung lagi. Jadi kami transmigrasi, orang tua lah ya, kakek-kakek transmigrasi ke sini. Nah, akhirnya Kalimantan Barat lah di sini. Dan di sini pun syukur kami sudah mulai terbiasa, senang dia sangat mengizinkan ritual agama. Memang apapun yang penting itu kan sesuai dengan kepercayaan. Jadi desa sangat mendukung ya. Selama ini memang toleransi sangat terjalin dengan baik. Boleh, cuma harus ya setidaknya harus pakai selendang katanya, selendang gitu. Tapi kalau sebatas di sini aja boleh ya? Sebatas ini ya boleh lah. Ini kan dadakan nih ya boleh lah. Tapi sebenarnya kalau mengacu kesucian kita harus menggunakan selendang. Apalagi kalau perempuan itu datang haid itu tidak boleh datang masuk ke ini, karena dikatakan masih tergolong kotor. Pak Mangku, kalau boleh tahu ini bangunannya dari tahun berapa ya? Ini sekitar ya kira-kira ini sekitar 8 berapa ya, di situ ada tujuan lah kayaknya. 95 kah? Bukan, ini kan bertahap buatnya, jadi bertahap. Misalnya kalau itu yang di sana namanya Padmesana, itu kan bertahap. Jadi kebetulan di sini kan Pak Mangku belum ya. Ini kan kalau yang tinggi itu sama yang ini sama ini ada namanya nggak nih? Nah, kalau yang tinggi itu apa tuh? Kalau yang paling ujung? Yang paling ujung itu namanya Padmesana. Nah, disitulah Tuhan artinya beristana, maksudnya duduk di situ menyaksikan umatnya sedang melaksanakan baktinya kepada Tuhan. Kalau yang kedua, sedangkan ini yang namanya ini namanya Candi Angkul-Angkul, yang itu. Nah, itu fungsinya adalah ketika umatnya masuk itu memang disaring, baik itu pikiran yang kotor-kotor, baik itu apa yang dibawa, sehingga masuk ke dalam ruangan itu jadi bersih gitu. Bersih. Memang kalau kita sembahyang kan intinya menenangkan diri gitu, seperti itu. Harus bersih lah. Kalau yang ini yang terakhir dia utama. Jadi yang nista ini di sini, Madia di tengah-tengah, dan utama di sana. Gitu. Ada apa?
ada tahapan-tahapan seperti itu. Siap. Kalau yang utama itu memang tempat untuk melaksanakan bakti kita kepada Tuhan. Saya ini kan masih pengganti nih, jadi pemangku. Nanti prosesnya mungkin bulan 4, jadi belum sepenuhnya dibilang angku sih, masih asisten gitu lah. Tapi kan udah ilmunya kan udah cukup. Masih asisten. Tidak cukup dengan ilmu, harus butuh dilantik, harus butuh sesajen, dan itu melantiknya pun harus pendeta gitu. Bukan Pak Mangku, kalau dihitung-hitung dalam 1 tahun itu kegiatan hari besarnya ini kayak gini lah, itu berapa kali sih? Banyak ya. Nah, contoh kalau misalnya dalam 1 tahun itu, kalau setahun sekali ada ulang tahun pura, kemudian ada hari raya Nyepi. Nah itu memang dilaksanakan setahun sekali. Kemudian kalau misalnya 6 bulan sekali itu memang ada hari raya Galungan, Saraswati, Pagarwesi, itu setiap 6 bulan sekali. Jadi Kuningan juga itu. Nah kalau itu merupakan ritual yang dilaksanakan di pura ini. Tapi kalau misalnya melaksanakan persembahyang itu, kalau menurut Hindu 3 kali sehari, itu jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Itulah waktu-waktu yang identik untuk menghubungkan diri dengan Pak Komang Gegel. Komang Gegel. Iya. Oke, siap. Gegel. Gegel ya? Siap. Oke, sahabat Elza, saat ini kita berada di Pura Giri Amerta Buwana yang terletak di Desa Sedahan Jaya, Kabupaten Kayong Utara. Nah, ini tempat ibadahnya masyarakat Bali. Sahabat Elza, ikuti terus perjalanan kami ke Kabupaten Kayong Utara. Mantap!